ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah muliakan. Amin. Jangan lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya mengucapkan terima kasih karena kalian telah berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fizal Jailani selaku moderator, dan untuk kali ini kita akan kedatangan pembicara di mana pembicara ini akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan remaja pada saat ini. Marilah kita sambut untuk pembicara kali ini, namanya yaitu Mr. Namli. Kepada Mr. Namli, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim al-azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukumun umyun fahum la yarji'un. Ala sadaqallahu azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat kama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Coba angkat tangan kiri. Nah, ketika kepala tangannya putar-putar. Angkat tangan kanan, putar-putar. Nah, apakah teman-teman bisa membedakan antara kemampuan tangan kiri dan kemampuan tangan kanan? Bisa. Kita selalu berpikir bahwasanya tangan kanan itu selalu lebih baik daripada tangan kiri. Apa yang menyebabkan tangan kiri itu lebih kurang kemampuannya daripada tangan kanan? Apa yang menyebabkan? Jarang digunakan atau tidak terbiasa. Silakan kembali lagi. Nah, saya di sini akan menganalogikan bahwasanya suatu proses itu ditempuh dengan waktu yang cukup lama. Tangan kanan bisa menulis itu dengan waktu yang cukup lama. Nah, kenapa ketika tangan kiri mencoba untuk menulis tanda tangan itu cukup susah? Kenapa? Karena nggak terbiasa. Nah, sesuatu yang tak terbiasa itu sangat susah untuk ditempuh, untuk diproses. Begitupun dengan hijrah. Nah, saya di sini akan mengutip tentang hijrah sedikit. Nah, orang yang berhijrah itu sama halnya seperti kita mengganti asalnya tangan kanan menjadi tangan kiri. Mengganti asalnya kita kan lancar, menulis itu lancar. Kemudian kita disuruh, ditekan bagaimana caranya kita pindah dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Apa jadinya? Susah. Tapi sesuatu yang susah itu ketika kita membiasakannya akan menjadi bisa dan terbiasa. Manjada wajada. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Mr. Namli. Di sini akan mempresentasikan tentang remaja kurang percaya diri dalam menentukan tujuan hidup. Nah, saya di sini ingin sekali mengutip tentang remaja. Kita di sini adalah anak-anak bidik misi. Kita tuh harus tahu ketika nanti kita pulang ke kampung, kita orang-orang yang harus kita rangkul itu siapa saja. Salah satunya adalah remaja. Bagaimana caranya kalian itu bisa membuktikan ketika nanti kalian pulang kampung, saya itu bisa dapat beasiswa di sini. Yakinkan mereka itu akan untuk menentukan tujuan-tujuannya. Nah, remaja itu kadang-kadang polos-polos, kadang-kadang bingung, serba nggak tahu, gitu kan? Silakan slide-nya lanjut. Nah, gitu kan? Remaja itu kadang-kadang sering ditemui dengan panik, gitu kan? Sering ditemui dengan kebingungan. Contohnya ini nih. Ini misalnya remaja. Ada kalanya itu ketika lihat contoh gitu kan. Kemudian ketika dia mendapatkan masalah panik, bingung kakak, gitu kan? Banyak, gitu kan? Curhatan-curhatan mereka itu menandakan bahwa mereka itu kurang percaya diri, dan mereka itu bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pemuda untuk bisa membuat adik-adik kita, remaja-remaja untuk bisa percaya diri. Lanjut. Nah, misalnya nih, orang yang nggak percaya diri itu sering timbul seperti ini. Misalnya saya ketemu dengan orang A, kata orang A seperti ini, mending jangan ikut aku aja, gitu kan? Kata orang kedua, ikut mekanikku juga baik. Kemudian ketemu lagi dengan orang ketiga, pengalamanku lebih bagus nih untukmu, gitu kan? Ketemu lagi sama orang keempat, nyantai aja ala aku, gitu kan? Ketemu lagi dengan orang yang kelima, mending ala aku, hidup majus aja, gitu kan? Ini adalah salah satu bentuk kelabilan orang. Ketika dia tidak memiliki prinsip, tidak percaya diri, dia itu bakal bakal jadi follower terus. Kata orang A ikut ke sini, ikut
percaya diri pada diri kita. Atur mindset kita, riset otak kita bahwa kita itu bisa, kita itu mampu. Tujuan, plotkan tujuan kita itu mau kemana. Nah seperti itu. Lanjut. Nah, faktor-faktor penyebabnya. Jadi kan ada faktor-faktor yang menyebabkan remaja itu tidak percaya diri. Yang pertama, ya ini gambar siapa? Gambar remaja, biasanya gambar remaja gitu kan. Gambar remaja merasa diri paling tidak sempurna. Nah, ini sering loh terjadi ketika masuk ke kelas minder gitu kan. Anak-anak bisa matematika, saya belum bisa. Susah gitu kan. Merasa diri bahwa otak itu udah meriset bahwa kita itu adalah orang yang paling bodoh di sini, orang yang paling jelek di sini. Ingat orang itu nggak diukur dari berapa cantiknya dia, berapa gantengnya dia, nggak diukur di sana. Orang itu nggak diukur dari fisik saja. Nah, bagaimana caranya kita mengatur mindset kita ketika kita masuk ruangan? Walaupun saya nggak bisa, saya seolah-olah bahwa saya itu paling bisa hari itu. Padahal pas pulang ke rumah, hari orang bisa apa gitu kan? Nah, nggak apa-apa. Buktikan, tunjukkan ke orang lain bahwa kita tuh merasa bisa, mampu. Jangan meriset otak kita dengan bahwa kita tuh udah kutu kunyuk. Kutu kunyuk itu kita masuk pada sebuah ruangan hanya diam terpekuk melamun, menerima materi gitu kan tanpa dapat apa-apa. Menerima yang menerima, tapi karena memang kita nggak percaya diri bahwa merasa kita itu paling bodoh, bukan niat untuk belajar, hingga akhirnya apa? Kita nggak dapat apa-apa. Nah, penting diterapkan bahwa kita itu harus percaya diri dimanapun kita berada. Ya, lanjut. Faktor yang kedua adalah banyak diam dan tidak mau berusaha bertanya, merasa cukup dengan kekurangannya. Paham gak maksud kalimat ini? Gitu kan? Udah tahu mah dia teh gak bisa, udah tahu mah dia teh serba kekurangan, tapi malas untuk bergerak untuk bertanya. Itu adalah sesat namanya. Susah gitu kan? Orang seperti ini itu pede dengan kekurangannya, gitu kan? Saya itu udah tahu dirinya itu jelek, tapi tidak mau tidak mau mengetahui bahwa dirinya jelek, gitu kan? Salah itu ya teman-teman. Sebelum kita mengetahui kejelekan orang lain, kita kenali dulu jelekan kita sendiri. Karena ketika kita sudah mengetahui kejelekan diri kita sendiri, kita tuh harus bakal apa gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbaiki dengan apa yang sudah kita lakukan? Saya sering melakukan metode evaluasi sebelum tidur. Hari ini saya bangun jam berapa? Oh, saya tidak sholat tahajud besok, pokoknya nggak mau tahu harus sholat tahajud. Setelah sholat tahajud saya ngapain? Oh, saya malah tidur lagi. Pokoknya besok nggak mau tahu harus baca Quran. Evaluasi, oh tadi siang saya ngomongin orang, oh tadi siang saya ditelepon orang tua tapi saya malah ngomong aneh-aneh. Itu evaluasi diri. Ketika kita sudah mengevaluasi diri, akhirnya outputnya kita berusaha memperbaiki diri. Sudah tahu masalah, kita harus perbaiki. Nah, hal ini banyak diam, tidak mau berusaha bertanya akan menyebabkan orang tidak percaya diri juga. Tapi kalau kita berani untuk bertanya, akan timbul sebuah rasa bahwa ketika kita misalnya udah tahu sebelum orang nanya itu, sebelum kumpul bareng-bareng teman, tapi sebelumnya kita udah bertanya gitu kan tentang materi ini atau tentang hal ini atau tentang urusan ini. Ketika kita masuk forum itu kita udah pede karena kita udah dapat informasinya. Kita bakal ngomong flow gitu kan, gak akan istilahnya ogah-ogah karena kita udah tahu dasarnya, udah tahu teorinya. Makanya penting yang namanya bertanya. Nah, lanjut. Yang ketiga, faktor-faktor penyebab ketidakpercayaan itu kita tidak tahu kemampuan kita sendiri itu di mana apa gitu. Nah, saya di sini yang ingin menyadarkan remaja semua bagaimana caranya kenali dirimu sendiri. Jangan hanya menjudge dirimu itu jelek, jangan hanya menjudge dirimu itu paling kurang di antara lingkunganmu, tapi kenali bahwa kamu itu punya kemampuan. Lihat, apa ini? Semut. Seekor semut dia mampu mengangkat berat badannya 10 kali daripada berat badannya. Semut mampu mengangkat beban lebih 10 kali daripada berat badannya. Itu semut. Nah, tapi beda lagi, ada seekor semut di atas. Dia itu nggak pede. Akhirnya bukannya malah mengangkat, malah jadi terangkat. Kalau kita sudah mengetahui kemampuan kita, kita akan percaya diri. Kita harus kenali dulu diri kita sendiri. Karena misalnya ketika kita minder dengan lingkungan, kita nggak kenal diri kita itu kemampuannya di mana, otomatis ketika kita memperlihatkan tentang diri kita ke orang lain itu nggak akan merasa pede. Nah, ini penyakit atau faktor-faktor penyebabnya salah satunya. Ingat, ini versi saya, nggak ada dalam teori. Ini adalah versi yang saya analisis saya sendiri. Lanjut. Yang keempat, usaha mencari ilmunya kalah dengan rasa malasnya. Buka buku, golosor, tidur, gak ngapa-ngapain. Ini adalah
akan menyebabkan orang itu nggak percaya diri juga. Kenapa? Semakin kurangnya ilmu yang kita miliki, semakin minder juga kita ngomong. Karena ngomong kita tanpa ilmu. Kita ngumpul bareng-bareng di sini, ada ngaji sama Ahmad Suratan. Kita bakal gak pede kalau di rumahnya jarang ngaji. Kalau di rumahnya istilahnya ikut kajian juga jarang. Ketika masuk lingkungan seperti ini, saya itu bakal diam. Kenapa? Saya malu, saya nggak bisa ngaji ternyata di sini. Salah nggak pemikiran seperti itu? Salah. Itu nggak akan percaya diri. Makanya dari sekarang kita harus giat mencari ilmu. Karena dengan ilmu akan menambah rasa percaya diri pada diri kita. Termasuk remaja. Remaja kan adalah proses di mana dia itu antara anak dengan dewasa. Jadi proses remaja itu antara di sana. Yang penting makanya kita kasih infus, kita kasih motivasi. Supaya apa? Supaya dia bisa tersadarkan seperti ini. Ingat motivasi itu yang paling penting bukan dari orang lain, bukan dari akang yang ngomong. Tapi motivasi yang paling penting adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Ketika motivasi besar dari diri sendiri, kemungkinan besar perilaku dan tingkah lakunya akan berubah, akan bisa sesuai dengan keinginan. Logiknya seperti ini logikanya. Ini ruangan gelap. Contohnya seperti ini ruangan gelap. Saya gelapkan. Nah, orang yang memotivasi dengan orang termotivasi itu seperti lampu dengan stop kontak. Ketika orang yang ngomong yang memotivasi, toh orang yang saya memotivasi, misalnya Dede di sini misalnya jadi termotivasi. Oh, dia tuh jadi menyala ketika saya ngomong. Ketika saya on. Tapi ketika saya off, dia mati. Jadi itu mah adalah orang yang selalu termotivasi, motivasinya selalu datang dari orang lain. Tapi ketika dia sudah termotivasi dengan dirinya sendiri, seperti apa? Seperti cahaya matahari yang tidak pernah bosan datang ke bumi ini, abadan selamanya. Itu matahari. Motivasi matahari itu kekal selamanya. Gak pernah bosan dia datang, gak pernah tergantung terhadap orang lain. Dia mah datang sendiri, balik sendiri, bener gak? Tepat waktu lagi. Itu kita harus ambil hikmah dari sana. Nah, gitu ya, penting. Yang namanya motivasi itu penting. Nah, makanya di sini sok sing rajin-rajin sekarang mencari ilmunya. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah negative thinking terhadap dirinya sendiri. Selalu ngomong, dah saya mah gak bisa. Dah saya mah sudah nggak ngapa-ngapain, nggak bisa apa-apa. Kalau saya sendiri selalu memotivasi diri saya dengan kalimat manjada wajadah. Dulu saya pernah mimpi jadi ketua BEM. Saya nggak aktif sama sekali di BEM. Hingga akhirnya ketika waktu berproses lama, walaupun nggak aktif, tapi keyakinan masih ada dalam hati, manjada wajadah. Ya turun sedikit jadi wakil. Benar gak? Benar. Mimpi itu harus sampai langit ke-7. Di mana jatuh masih ada langit ke-6. Jangan mimpi sampai langit ke-3 karena turunnya ada langit ke-2. Udah aja mentokin mimpinya sampai langit ke-7. Ngerti maksudnya? Iya, kalian juga harus seperti itu. Jangan tanggung kalau bermimpi. Nah, yang selanjutnya adalah negative thinking terhadap dirinya. Makanya di sini saya senang kalau ada yang nanya, apa kabar sahabat? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat. Allahu Akbar. Dahsyat itu sendiri akan nge-impuls otak kita supaya berpikiran positif terus. Hingga outputnya kita tuh kan semangat. Kita itu merasa bahwa kita itu bareng-bareng di sini. Dan sebagainya. Lanjut. Nah, yang selanjutnya solusi. Saya belum pernah menyampaikan ini. Udah ya. Tentang solusi. Solusinya bagaimana caranya supaya remaja itu percaya diri. Dua hal yang perlu kita sampaikan ke mereka. Antara keseimbangan. Coba lihat di sini. Kebayang nggak kalau elang itu hanya punya satu sayap? Bisa terbang nggak? Tidak. Nggak bisa. Gini ya. Terbang ya terbang, tapi dia bakal jatuh. Baik yang kiri atau pun yang kanan. Kita logikakan seperti ini. Yang kiri ini adalah agama, yang kanan ini adalah dari agama. Jadi ada dua. Ketika orang itu hanya menyeimbangkan, hanya memforsir dirinya pada agama, dia itu terbang, tapi bakal jatuh di dunia ini. Dunia itu butuh ilmu dunia. Tapi ketika dia memforsir dirinya dengan ilmu dunia, terus aja ilmu dunia agama gak dicari, dia terbang, tapi jatuh. Harus ada keseimbangan di antara keduanya. Elang dia bisa terbang karena dia punya keseimbangan. Coba lihat elang. Elang itu pede sekali ketika dia mengelilingi angkasa ini. Kenapa? Karena dia udah punya dua sayap, dia nggak takut jatuh. Karena dia udah punya dua sayap. Makanya dari sekarang adalah saatnya dimana kita untuk merajut sayap-sayap kedua sayap kita supaya supaya seimbang. Kita bisa terbang dengan lepas. Di asrama ini kalian di basic agama, masuk ke kampus kalian di basic dari agama. Ini sudah luar biasa untuk kalian. Lanjut. Yang selanjutnya adalah, nah, ini yang
saya tertarik gitu kan. Kalau perbedaan gak menjadi batasan untuk saling mengasihi, saling sayang menyayangi. Nah, satu sama lain saling mengingatkan. Ketika ada temannya yang gak pede, remaja yang gak pede, kalian ingatkan, kalian motivasi, kalian impuls supaya pemikirannya lebih luas. Seperti kalian dalam satu lingkaran satu sama lain saling mengingatkan. Itu adalah timbul kasih sayang antara satu sama lain, timbul saling memotivasi yang akhirnya saling percaya diri. Lanjutkan. Nah, yang kedua adalah dimotivasi dan didorong, ya seperti tadi bahasanya ya. Kalau perlu diantar gitu kan. Kalau misalnya ada temannya yang gak semangat, kita antar supaya dia tetap percaya diri. Lanjutkan. Nah, solusinya yang terakhir adalah yakinkan bahwa mereka itu bisa dan mampu. Ingat, angkat tangan kalian sekarang, kepalkan tangan kalian di atas. Ketika berbicara, gak ada sesuatu yang mustahil di mata Allah. Manjada, wajada, manjada, wajada. Lanjut, terakhir. Nah, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkannya. Kan? Ini dia. Pede kan dia. Lanjut. Satu lagi. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena hidup bukan menuntut untuk kita bisa, tapi hidup menuntut kita untuk berusaha. Yakinlah setiap yang berusaha dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya, maka ia akan mendapatkan keinginan sampai singgah sana. Manjada wajada. Mr. Namli, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.